Firman Allah adalah terang kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan menyapa Anda di hari ini. Semoga sehat, selalu dilindungi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, pewartaan Sabda Allah adalah keharusan bagi seorang utusan Allah. Ini suatu tanggung jawab yang besar, bahwa sebagai seorang utusan, Sabda Allah tidak boleh didiamkan hanya karena keadaan dan kenyataan yang dihadapi tidak mampu menerima firman atau sabda Allah itu sendiri. Karena pada hakikatnya firman Allah itu adalah terang kepada kehidupan. Menerima dan menolak firman Allah itu tergantung kepada hati setiap orang untuk menerima atau menolaknya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa firman Allah adalah terang kepada kehidupan yang kekal. Apa yang mau dikatakan di sini adalah pertama-tama tentang seorang pewarta. Sebagai seorang pewarta, kita harus meyakini benar bahwa apa yang kita wartakan ini adalah sebuah kebenaran dan ini berasal dari Allah. Dan yang kedua, tentang seorang pendengar firman Allah. Kita perlu menyiapkan hati kita secara benar untuk menerima firman Allah itu sebagai kebenaran dan sebagai terang kepada hidup. Dalam bacaan pertama, para rasul yang telah berjuang untuk mewartakan firman Allah itu ternyata memperoleh hasil yang maksimal, bahwa semakin banyak orang yang mendengarkan firman Allah. Ini bisa menjadi suatu hal yang menggembirakan karena banyak orang mau mengenal kehendak Allah yang dikatakan melalui pewartaan para rasul. Tetapi ini juga bisa menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita, bahwa apakah firman Allah itu didengar dan mampu membuat perubahan di dalam kehidupan kita atau tidak. Inilah tanggung jawabnya. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk mewartakan firman Allah. Apa yang Ia wartakan itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Allah. Dan firman Allah itu adalah terang kepada kehidupan yang kekal. Kita semua tahu bahwa firman Allah itu adalah Yesus sendiri yang mengatakan kebenaran-kebenaran Allah dan juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan Allah di dalam firman atau perkataan-perkataan itu.
Saudara-saudariku terkasih, kita hidup dalam dunia di mana setiap orang punya pilihan hidup. Apakah mau menerima sabda Allah sebagai perkataan yang berasal dari Allah, atau kita menolak sabda Allah itu karena tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan latar belakang atau kenyataan hidup yang sementara ini kita hadapi. Kunci untuk menerima firman Allah sebagai perkataan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal adalah bahwa firman itu berasal dari Allah. Perkataan-perkataan yang kita dengarkan itu berasal dari Allah. Maka kita perlu mendengarkannya untuk membentuk kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita adalah pewarta-pewarta sabda Allah. Kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut untuk mewartakan firman Allah hanya karena reaksi yang menyertai atau yang menerima atau menolak apa yang kita wartakan. Pada intinya adalah kita harus yakin bahwa firman Allah yang kita wartakan adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran pribadi atau sebuah sindiran terhadap pribadi atau orang tertentu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.